ayat 70 Satu lagi Pak. Pak. Kalau muskapulanya kita mungkin kelihatan ya. Atau yang masih tajam kelihatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بآيات الله وعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم شركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون وإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق فلما جاءهم الحق من عندنا من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قالوا إن Ya, kita pahami dulu. Jadi ini ada cara-cara yang Allah lakukan untuk memperkuat keimanan para sahabat, para pengikut Nabi. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada kaumnya, yaitu kisah tentang Nabi Nuh. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membacakan kisah Nabi Nuh. Itqala li qaumihi, ketika Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi in kana kabura alaikum maqami, wahai kaumku, jika terasa berat bagi kamu keberadaanku tinggal bersamamu, maka peringatkanku dengan ayat-ayat Allah. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, kepada Allah lah aku bertawakal. Ketika Nabi Nuh itu sudah dakwah sekian lama, umatnya tidak mau beriman, umatnya tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Bahkan umatnya Nabi Nuh itu merasa keberatan kepada Nabi Nuh. Maka sampai Nabi Nuh mengatakan, jika terasa berat bagi kamu keberadaanku tinggal bersamamu, maka peringatanku dengan ayat Allah. Jadi diingatkan dengan ayat-ayat Allah, keberatan, tidak mau. Bukan hanya tidak mau mendengarkan, bahkan mereka seringkali merasa terganggu oleh dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh dianggap mengganggu mereka. Nah, kemudian Nabi Nuh mengatakan tawakalnya kepada Allah semata. Nah, ini sebenarnya ketika para sahabat itu semakin lama semakin tambah yang ikuti. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik merasa terganggu. Kok semakin lama semakin banyak? Kok mengganggu penyembahan terhadap Lata, Uzza, Manat? Semakin lama kok terasa keberadaan Nabi Muhammad dan para sahabat dianggap mengganggu agama nenek moyang mereka. Jadi dari kisah Nabi Nuh itu terjadi pada Nabi Muhammad. Ternyata itu juga terjadi di mana saja.
dan bisa terjadi kapan saja. Sekarang misalnya ada di suatu kampung, di suatu RT atau RW atau padukuhan, itu ada yang mulai memahami Quran. Kemudian setelah paham Quran, dia mulai cermat, mulai teliti. Apalagi setelah memahami ayat-ayat bahwa hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di akhirat. Di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan di akhirat. Dengan kata lain, semakin yakin dengan firman Allah. Yang semula yang katakan ini sama beriman tapi ragu, tidak beneran imannya, atau mungkin tidak sempat sama sekali memahami Al-Quran. Nah sekarang ada satu, ada dua yang mulai memahami. Nah setelah paham, dia mulai cermat, mulai teliti mana yang harus diamalkan, mana yang ditinggalkan. Nah kemudian ada yang berbeda. Nah yang berbeda itu dianggap mengganggu masyarakat. Akhirnya apa? Diancam-ancam. Pokoknya kalau nggak mau ikut tradisi di sini, nggak boleh tinggal di sini. Nah, dengan segala cara itu. Loh. Ternyata yang begitu tuh bukan pembesar-pembesar tokoh-tokoh Quraisy. Yang begitu bukan hanya kubaro-kubaro. Yang begitu bukan hanya Fir'aun, bukan hanya Qarun. Sekarang merata, mulai tingkat grassroots itu banyak yang begitu. Nah, cuma bedanya sesuai dengan level kekuasaannya. Kalau kekuasaan di grassroots ya ngancam siapapun yang berusaha memahami ngamalkan Quran dikucilkan oleh masyarakat. Ya mampunya begitu. Coba kalau dia jadi presiden, lebih kejam dari itu. Coba kalau dia jadi superpower dunia, mungkin melebihi dari Joe Biden. Nah, jadi ini Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan yang terjadi pada Nabi Nuh, yang hampir persis terjadi pada Nabi Muhammad dan kaumnya. Lah ini juga terjadi era-era sekarang, di mana-mana seperti itu. Sekarang banyak yang mengatakan kalau pengajian nggak usah memahami Quran itu boleh-boleh saja. Tapi mbok nggak usah memahami Quran. Atau kalau Quran ini mbok dibaca saja, dilagu-lagukan boleh, mau makrotnya huruf kopnya itu sampai setinggi-tinggi daun-daunnya silahkan, tapi jangan sampai ngerti isinya. Jadi mau dibaca, mau dilakukan, mau langgam Jawa, mau langgam apa saja silahkan itu. Yang penting nggak usah dipahami. Kenapa nganggap? Nanti kalau dipahami mulai bikin kisruh macam-macam. Makanya Nabi Nuh mengatakan, ya kalau saya menyampaikan ayat-ayat Allah ini, kemudian kamu semua merasa keberatan, ya aku tawakal semata-mata pada Allah. Nanti terserah pada Allah. Karena semua ini yang berkuasa Allah. Semuanya ini adalah milik Allah. Oleh karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu, siapapun apapun yang kamu sembah selain Allah, silakan dikumpulkan semua
untuk membinasakanku, untuk membinasakan Nabi Nuh. Saking Nabi Nuh sudah berapa ya? Mungkin 950-an tahun. Cukup lama kan? Umatnya malah semakin ngejek, semakin keberatan. Makanya Nabi Nuh, ya sudahlah, coba Anda kumpulkan semua sesembahanmu, berhala-berhalamu, apapun yang kamu sekutukan selain Allah, yang kamu sembah selain Allah, Anda kumpulkan semuanya. Silahkan dikerahkan kekuatan untuk membinasakanku. Selanjutnya, janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Tidak perlu ada yang dirahasiakan. Terus terbuka saja apa adanya. Kemudian silakan bertindak terhadapku, dan tidak perlu kamu tunda-tunda, karena sudah cukup lama. Silakan apa yang perlu Anda lakukan. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Dan jika kamu semuanya berpaling, tidak mau diajak memahami ayat-ayat Allah, malah keberatan, merasa terganggu kalau ada orang-orang yang memahami dan mengamalkan Quran, katakan wahai Nabi Nuh, sa'altukum min ajr. Aku tidak memerlukan imbalan sedikit pun dari kamu. Nabi Nuh tidak menginginkan imbalan dari kaumnya. Nabi Muhammad tidak menginginkan imbalan dari kaumnya. Seluruh nabi, seluruh rasul tidak menginginkan imbalan dari kaumnya. Bahwa seluruh nabi, rasul itu ditolak, ditentang sebagian kaumnya, itu iya. Ya, bahkan banyak yang ingin dibunuh, bahkan ada yang terbunuh. Ya, kan? Bapak Ibu masih ingat kisah Nabi Yusuf di penjara berapa tahun? Nanti suatu kita akan menemukan. Nabi Yusuf di penjara gara-gara apa? Dianggap terlalu tampan dia itu, sehingga menggoda. Loh, seharusnya yang tergoda kan yang salah kan? Tapi malah Nabi Yusuf yang di penjara itu. Iya kan? Nabi Yusuf, Nabi Yunus, saking dakwah kesana kemari, dilecehkan oleh umatnya, malah tinggal pergi naik kapal, akhirnya dikeluarkan dari kapal, ditelan oleh ikan paus. Iya kan? Nabi siapa yang sakit sampai sekian lama? Nabi Ayub. Bahkan sampai ditinggalkan oleh keluarganya. Sudah tidak sabar lagi mengikuti Nabi Ayub. Tapi akhirnya Nabi Ayub dapat obat dari Allah. Ternyata setelah sembuh jauh lebih handsome. Akhirnya keluarganya kembali lagi. Akhirnya keluarganya malah tambah lebih banyak lagi, gitu kan. Nabi Yunus juga begitu. Apalagi Nabi Yusuf. Masih ingat kan kisahnya Nabi Ibrahim juga? Kurang apa Nabi Ibrahim? Sampai dibakar kan? Tapi akhirnya Allah menolongnya. Nabi Musa juga begitu kan? Jadi itu di mana saja, kapan saja,
Zaman sekarang juga gitu. Kalau tidak ada yang memulai memahami ngamalkan Quran, dianggap tidak bikin masalah, apapun dibiarkan. Mau minuman keras, mau mabuk-mabuk sampai pagi, mau pergaulan bebas, dianggap enggak masalah. Tapi begitu mulai ada yang memahami ngamalkan Quran, wis dititeni. Warga kene iki sapa wae ya sing melu ngaji. Iya kan? Iya. Nah, itu bibit-bibit radikal. Nah ini nanti in ajriya ila ngalallah, imbalanku tiada lain kecuali semata-mata dari Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan tiada lain kecuali untuk semata-mata masuk menjadi golongan orang-orang yang muslimin, menyerahkan diri pada Allah. Walaupun di surat Al-Hujurat kalau mengatakan mukmin belum boleh, kamu baru Islam, kamu belum beriman, karena iman itu belum masuk di dalam hati. Syarat iman itu sangat berat. Iman itu harus iman pada Allah, pada Rasul, dan tidak boleh ragu-ragu. Kalau ada keraguan tidak bisa dikatakan beriman. Dan untuk membangkitkan keraguannya itu harus mau jihad di jalan Allah dengan amal dan angkus. Tanpa itu tidak bisa disebut beriman. Nah, tapi sekali lagi itu menurut Al-Quran. Nah, sekarang ini orang banyak hidupnya menurut pendapat orang, bukan menurut Al-Quran. Ayat 73, fakadzabu. Nah, itu malah kaumnya mendustakan Nabi Nuh. Fakadzabu, mereka mendustakannya, nyanya Nabi Nuh. Jadi mereka mendustakan Nabi Nuh. Fanajainahu wa man ma'ahu fil fulk. Lalu Allah selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh di bahtera, di dalam kapal. Wa ja'alnahum khalaifa. Kemudian Allah menjadikan mereka, Nabi Nuh dan para pengikutnya, itu penguasa-penguasa di muka bumi, ya, yang menjadikan generasi terus meneruskan wa agrokna ladina kadzabu bi ayatina, karena yang lain semuanya ditenggelamkan. Kenapa ditenggelamkan? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Pandur kaifa kana aibatul mungdari. Perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang diberi peringatan itu semua jadi peringatan. Cuma ini kan seperti khulasohnya, seperti kesimpulannya. Jadi surat ayat yang lain itu ada detail-detailnya. Jadi kisahnya itu ketika Nabi Nuh sudah diperlakukan keterlaluan oleh penentang-penentangnya, Nabi Nuh memohon kepada Allah supaya Allah menentukan keputusannya. Kemudian Allah memerintahkan pada Nabi Nuh suruh membuat kapal. Nah, kemudian Nabi Nuh dan para pengikutnya membuat kapal. Begitu mulai membuat kapal, penentang-penentangnya semakin ngejek. Mungkin kalau model sini yang katakan, nah saya ini wis mulai temen tawa.
Mau neng padang pasir nggak ada air kok malah bikin kapal. Tapi karena Nabi Nuh kukuh sama wahyu yang diterima dari Allah, dan dari Allah terus membuat kapal. Nah, sampai ketika kapal sudah jadi, Allah perintahkan, oke, masuklah seluruh pengikutmu, masukkan itu segala jenis berpasang-pasangan, termasuk semua. Nah, kemudian Allah takdirkan bumi ini semuanya dari sumber mata air, dan langit mencurahkan airnya tanpa kendali. Wah, dia deras. Dan waktu beberapa hari itu bumi sudah tenggelam. Nah, tenggelam semua. Kita tenggelam semua, yang tinggal hanya orang yang baik-baik. Yang lain sudah terbunuh semua. Nah, itu tadi yang disebutkan menjadi waja'alnahum khalaifa. Nah, Allah menjadikan Nabi Nuh dan pengikutnya tadi itu menjadi penerus, menjadi khalifah di muka bumi. Orang yang jahat sudah terbunuh semua. Karena ba'akrofna alladzina kadzabu bi ayatina, yang sudah ditenggelamkan semua karena mendustakan ayat-ayat. Ya, ujung-ujungnya kenapa ini kok Allah perintahkan untuk dikisahkan kembali oleh Nabi Muhammad kepada para pengikutnya? Itu untuk meyakinkan pengikut Nabi Muhammad. Dulu begini. Ya sama, ketika ini kemudian kita baca, kita pahami, ini juga pelajaran bagi kita. Oh, dulu Nabi Nuh begini, dulu Nabi Ibrahim begini, Nabi Dawud begini, Nabi Hud begini, Nabi Soleh begini, Nabi So'eb begini, gitu kan? Nabi Muhammad begini, gitu. Nah, terus sekarang begini. Ya cuma kalau sekarang itu memang tidak sedahsyat dulu kan. Ya kalau dulu kan sampai semuanya ditenggelamkan, gitu kan. Kalau kena petir semuanya terbakar, gitu kan. Kalau kena puting beliung kemudian gempa bumi semuanya hancur. Sekarang tidak separah itu. Ya sekarang itu karena kebanyakan mengikuti jalan hidup orang, menurutkan hawa nafsu, mempertuhankan nafsu, akhirnya yang dianut apa? Namanya aliran kebebasan, nggak mau dengan aturan Allah, merasa bisa bahagia tanpa Al-Quran, akhirnya menurutkan hawa nafsunya. Terus apa? Memuaskan keinginannya, berlomba-lomba membuat senjata, berlomba-lomba membuat tempat-tempat hiburan, merasa misalnya kalau minum minuman tertentu itu bisa mengalami kenikmatan luar biasa, dibuatlah minuman keras, obat-obatan. Akhirnya ya siksa yang menimpa mereka, banyak di antara mereka tekanan jiwa. Sudah bikin senjata, mengeluarkan harta, mengeluarkan sekian banyak, tidak bisa tentunya puas. Akhirnya apa? Mereka mati bunuh diri. Ada yang kemudian larinya ke minuman keras, overdosis, mati juga. Ada yang matinya karena pergaulan bebas. Ya, cuma jumlahnya ini jenisnya semakin banyak. Tapi ujung-ujungnya sebetulnya di dunia sudah mulai diadab, disiksa. Apalagi besok di akhiratnya. Termasuk orang yang berani ngancam-ngancam. Ngancam-ngancam itu. Pokoknya tetap DWM memahami Quran, ngamal Quran,
terus dibikin cara gimana supaya orang kerasan yang ini, macam-macam cara. Ya mungkin tidak sekeras Fir'aun, tidak sekeras Qarun, mungkin tidak sekeras Abu Jahal, Abu Lahab, ya, mungkin tidak sekeras Abu Jahal. Nah, dan ditambah abu-abu yang lain. Tapi kalau spiritnya itu ya nggak jauh beda, cuma konteksnya berbeda-beda. Itu sebabnya sama. Sebabnya itu mendustakan ayat-ayat Allah. Bisa jadi karena mereka tidak ngerti isi ayat-ayat Allah, karena tidak mau memahami. Ayat 74. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihi. Kemudian setelah itu Allah mengutus rasul-rasul kepada kaumnya. Faja'uhum bil bayyinat. Rasul-rasul itu mendatangi mereka dengan ayat-ayat, dengan bukti-bukti. Famakanu yu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Ternyata ada di antara mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Nek diomongi sejak dulu sudah begitu, sudah dari nenek moyang kita, dari simbah-simbah dulu ya begitu. Maka dikatakan fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Maka mereka tidak mau beriman. Mereka sudah biasa berdusta dari dulu-dulunya. Ya kalau sekarang mungkin sudah dari abad ke-18, abad 17, abad 19, sudah berapa ratus tahun, sudah berapa keturunan, sudah biasa seperti itu gitu loh. Kadzalika tabau anaqulu bil muqtabi. Nah demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Jadi kuncinya memang harus betul-betul menjernihkan hati dulu, membersihkan hati, mulai dari memaknai hidup ini. Mengapa Allah menghidupkan kita? Untuk apa Allah menciptakan kita? Apa tujuan Allah menjadikan kita hidup di dunia ini? Terus bagaimana kita memaknai hidup ini? Terus bagaimana perjalanan hidup yang selanjutnya? Terus bagaimana mempersiapkan hidupnya? Bapak Ibu, seandainya tahu bagaimana hidup sebenarnya di akhirat besok, ya, mungkin pagi-pagi walaupun hujan, orang akan berangkat fisabilillah dengan segala kemampuan. Mungkin yang punyanya payung berangkat dengan payung, mungkin yang punya mantel berangkat dengan mantel. Kalau dulu di kampung-kampung yang punyanya tampak di hidung. Kalau ada tampak, ada yang punyanya wajan agak luas, wajan itu. Ya bisa juga di kebun ada daun pisang, pakai daun. Itu seandainya yakin kehidupan besok di akhirat. Cuma masalahnya yang yakin, yang tidak ragu di akhirat itu kan tidak banyak orang. Malah begitu jam 3.30 bangun, oh ternyata listriknya mati. Sepertinya kau mendukung kalau benerin selimut itu loh. Iya kan? angin
pikirannya Gusti Allah Maha mengetahui, namanya diterima. Malah dibalik-balik itu. Nah ini tadi kisah Nabi Nuh sudah selesai. Tadi ayat 75 sudah dibaca ya? Ya. Nah ini terus kisah Tuma ba'atsna min ba'dihim Musa. Jadi setelah Nabi Nuh, Allah mengutus para nabi, para rasul, tetap juga mereka didustakan sampai kemudian Allah mengutus Nabi Musa. Tuma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun ila fir'aun wa mala'ihi bi ayatina. Nah, cuma begini Bapak Ibu, memang banyak di antara nabi, di antara rasul yang tidak dipisahkan di dalam Al-Quran. Jadi ini tadi kan disebutkan setelah Nabi Nuh itu Allah banyak mengutus rasul pada kaum-kaumnya. Cuma itu siapa saja, itu banyak yang tidak dipisahkan di dalam Al-Quran. Karena lamanya perjalanan ini, itu kalau semua dikisahkan, lah seberapa tebal Quran ini? Mau 30 juz itu bekah beku gitu. Baru selesai 16 juz, ya Allah kuwato. Selesai 30. Apalagi semuanya dikisahkan di dalam Al-Quran. Allah lebih berat lagi kan? Itu Allah Maha mengetahui. Maka yang dikisahkan itu terbatas, tidak terlalu banyak. Ya ini Tuma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun. Nah setelah itu Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan para pembesar-pembesar. Ya pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, pemuka-pemuka yang di istana Fir'aun. Untuk apa? Itu bi ayatina, dengan bukti-bukti yang nyata, dengan ayat-ayat Allah. Ya ada mukjizat, berbagai macam jenis mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa gitu kan. Tapi fastakbaru, ternyata Fir'aun dan para pembesar-pembesar tadi, punggah-punggah tadi, fastakbaru, mereka malah menyombongkan diri, mereka malah takabur. Nah, begitu Musa dakwah, mungkin nak model sini, begitu bocah wingi sore tak openi nang istana barang wis gede, kok malah ora terima kasih, malah ngajak-ngajak, takabur, sombong, merasa satu-satunya Tuhan ya Fir'aun. Loh, Nabi Musa dan Harun kok ngajak beriman kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Makanya fastakbaru, mereka siapa? Fir'aun dan pembesar-pembesar istana itu sombong takabur. Wa kanu qaumam mujrimin. Nah, mereka adalah kaum yang mujrim, ya, pendurhaka, pembuat dosa, pendosa, mujrim. Karena jumlahnya banyak maka mujrimi. Mereka itu kaum, ya, sekelompok orang. Siapa kelompok orang? Korun dan para pembesar-pembesar tadi. Kalau model sini ya kan bos-bosnya, dedengkot-dedengkotnya gitu kan, nah, tokoh-tokohnya gitu. Itu adalah kaum pendurhaka. Falamma ja'ahumul haq min indina, maka ketika datang kepada mereka kebenaran, Nabi Musa diberi mukjizat
mukjizat oleh Allah. Mukjizat itu untuk melemahkan mereka. Qalu inna hadza la sihrun mubin. Malah mereka mengatakan mukjizat yang dimiliki Musa itu dikira sihir. Menurut mereka itu sihir yang nyata, padahal itu mukjizat. Cuma karena mereka nggak percaya, yang mereka ketahui itu sihir, maka mukjizat Nabi Musa dianggap oleh mereka adalah sihir itu. Padahal itu mukjizat, tapi oleh mereka dianggap sihir. Tadi membacanya baru sampai ayat 76. 75 belum dibaca. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina. Falamma Qala
tadi kita ulangi pahami ayat 76 tadi. Jadi falamma ja'ahumul haq min indina, maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran, artinya Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah. Ya, kemudian qalu inna hadza la sihrun mubin. Ternyata Fir'aun dan para pengikut-pengikutnya menganggap mukjizat yang ada pada Nabi Musa itu dianggap oleh mereka sebagai sihir yang nyata. Maka qala Musa berkata, ataquluna lil haq, apakah pantas kamu mengatakan terhadap kebenaran mukjizat ini? Ya, lama ja'akum, nah, yang telah datang kepadamu asirun hadza. Kok kamu katakan ini sihir? Wong ini tuh betul-betul mukjizat. Kok kamu katakan sihir? Fala yuflihu sahiru. Nah, padahal para penyihir, tukang sihir itu tidaklah akan dapat kemenangan. Jadi nggak mungkin kalau ini sihir, sebab ahli sihir tidak akan pernah menang. Lah karena ini mukjizat diberikan pada Nabi, dan Nabi itu nanti yang menang gitu. Qalu, mereka berkata, ajitana litalfitana, apakah engkau Musa datang kepada kami ya, untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati dari nenek moyang kami ya. Litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Hai Nabi Musa, apa kamu itu datang diutus untuk supaya kami semua itu meninggalkan agama-agama nenek moyang kami, meninggalkan tradisi-tradisi dari leluhur kami gitu. Wa takunu lakumal kibriya'u fil ardh. Nah, itu malah agar kamu berdua ini tadi di Nabi Musa dan tadi itu mempunyai kekuasaan di muka bumi ini. Jangan-jangan Musa dan Harun ini cuma ingin berkuasa, ingin mengambil alih kerajaan Fir'aun, ingin berkuasa. Terus wa manahnu lakuma bimu'minin, kami tidak akan beriman kepada kamu. Jadi Fir'aun dan pembesar-pembesar istana mengatakan, hei Musa, sebetulnya kamu datang berdua ini apa ingin memisahkan kami dari agama nenek moyang kami, dari tradisi dari leluhur kami? Jangan-jangan kamu berdua itu hanya ingin berkuasa di Mesir, ingin mengambil alih istana gitu kan? Nah kalau begitu, ya kami semua tidak akan pernah mau beriman kepada kamu berdua. Nah, mereka merasa mungkin jenenge kerajaan Firaun sudah turun-temurun sekian raja. Yang namanya raja-raja Ramses itu kan sekian banyak kan? Nah, kok mau diambil alih oleh Musa dan Harun. Wa qala Fir'aun. Nah, Fir'aun kemudian berkata, Uktuni bikuli sahirin alim. Nah, datangkanlah kepadaku semua penyihir-penyihir yang ulu. Karena keyakinan Fir'aun dan pembesar istana yang dibawa Musa itu adalah sihir, maka mereka menganggap akan bisa dikalahkan oleh para ahli sihir. Maka Fir'aun mengumpulkan semua ahli sihir. Terus falamaja asahor, ketika para ahli sihir itu semuanya sudah terkumpul, sudah datang, ya, para ahli sihir seantero Mesir semuanya dikumpulkan.
Qala lahum Musa. Musa berkata kepada mereka, gimana kata Musa? Alqu ma antum mulkun. Nah, coba lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Jadi tukang sihir, ahli-ahli sihir tadi, ya dedengkot dari sihir dari seluruh penjuru Mesir dikumpulkan. Saat terkumpul, Nabi Musa, silahkan Anda lemparkan alat apa saja, menggunakan tali, menggunakan apa saja, silahkan dilemparkan. Falama alqau, setelah mereka melemparkan alat sihir mereka, qala Musa majitum bi sihr. Musa berkata, apa yang kamu bawa itu adalah sihir. Nah, kalau semuanya kamu lemparkan, itu namanya sihir. Tapi kalau yang saya bawa ini bukan sihir, ini mukjizat. Kayaknya Nabi Musa jelaskan itu loh bedanya sihir dengan mukjizat. Nah, kalau yang dikumpulkan oleh seluruh ahli sihir dari penjuru Mesir, yang dikumpulkan oleh Fir'aun dan pembawa sana tadi, setelah kumpul kemudian melemparkan alat-alatnya, lah itu sihir itu. Semuanya itu sihir. Kalau yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir gitu. Innallaha sayubtilu. Sesungguhnya Allah akan membatalkannya. Sesungguhnya Allah maksudnya akan mengalahkannya. Kalau itu semuanya tadi itu sihir itu nanti akan dikalahkan semuanya oleh Allah. Innallaha la yusrifu amalan mufsid. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi penyebabnya itu karena Fir'aun dan beberapa itu tidak percaya kalau yang dibawa Musa itu mukjizat. Kalau itu wahyu dari Allah, kalau itu mukjizat dari Allah, mereka menganggap itu sihir. Padahal sihir itu berbeda sama sekali dengan mukjizat. Ya, kalau yang dilemparkan oleh para ahli sihir semua tadi itu namanya sihir. Nah, tapi yang dibawa oleh Nabi Musa itu mukjizat. Ini baru sampai ayat 81 ya. Nah, insya Allah besok kita lanjut. Ini sudah suruh ya? Sudah. Insya Allah besok kita lanjut mulai ayat 82. Jadi ini kisahnya masih berlanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dengan segala keterbatasan tetap kita jaga istiqomah supaya tidak kendor, supaya senantiasa berada pada jalan Allah, berada pada hidayah Allah. Mari semuanya kita akhiri bersama dengan berkah hamdalah dan salawat. Nanti sore jadwalnya di Masjid Baitur Rahim, kemudian di Komperta. Komperta